Miss, exploring the market in the morning. Into the crowd hall, started. Mali the rest of the night's ride, accompanied by the scan of the impressive rubbish. A variety of irregular merchandise, traditional food, vegetable, and fresh fish. Bargaining becomes fun, with crispy lobster from the vendor. One by one is parted, is planned, born on room, checking around markets. And where are the old vendors? Now, here are new price, with unfriendly price versus morally credit payment. Sama dengan ibu siapa? Bu Suparni. Bu, jika ada konsumen yang dirugikan, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai pelaku usaha? Ya pertama tanggung jawabnya kalau seandainya itu barang kadaluarsa harus kita ganti dengan yang baru. Ya expirednya masih lama. Habis itu kita tanggung jawabnya itu lagi diganti semaunya yang beli. Terserah mau minta apa gitu. Yang penting tidak merugikan konsumen. Gitu. Terima kasih banyak Bu. Bersama dengan ibu siapa? Iya. Oh, Ibu Indah. Ibu, bila ada konsumen merasa dirugikan, apa tanggung jawab ibu? Tanggung jawabnya seandainya ada yang rusak kita tukar kembali, habis itu yang rusak balik kita kembalikan ke masalah. Terima kasih Bu atas waktunya. Kesimpulan dari hasil wawancara bahwasannya pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen, yaitu dengan cara A. Apabila terdapat barang yang rusak atau kadaluarsa, maka akan diganti dengan barang yang baru. Atau pelaku usaha memberikan jaminan dengan memberi kompensasi ganti rugi berupa uang sejumlah nilai kerugian yang diterima. Anda pernah merasa merugikan konsumen Anda? Oh, hal itu belum pernah selama berjualan gitu. Kalau misalkan nih ada penjual lain yang merugikan konsumennya seperti kelupaan barang itu, gimana tanggapan Anda? Diantar ke tempatnya kalau Tahu alamatnya ya? iya, kalau bisa. Apakah Anda pernah merugikan konsumen? Untuk selama ini belum pernah sih Mas, tapi jangan sampai lah. Lalu bagaimana solusinya terhadap pelaku usaha yang semena-mena misal gitu lagi proses pencucian barang gitu milik Anda, dia menyobek nggak sengaja gitu, apakah tanggung jawabnya dari Anda sendiri? Ya misal nih yang misalkan staff saya, ya saya yang tanggung jawab sih, karena itu kesalahan saya. Misal bagian sininya nih yang sobek, kan ini masih bisa dilem, ada lem khususnya. Iya. Nah, cuman kalau yang bagian sini sobek ya mau nggak mau kita harus ganti barang dengan yang baru sih Mas. Oh, jadi bentuk tanggung jawab saya ke konsumen, karena kan kepercayaan nomor satu lah. Kesimpulan dari bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas konsumen yang dapat saya tangkap antara lain, jika konsumen meninggalkan barangnya, maka si pelaku usaha mengantarkan barang yang tertinggal ke alamatnya. Jika pelaku usaha membuat kerusakan, maka dia wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan. Jalan itu apa Mas? Usaha kayak gini. Maksudnya usaha-usaha yang dijalani sekarang ini juga usaha tahu itu apa ya campur lagi. Multi itu Pak ya, jalan di jam itu. Ini juga saya mau tanya nih Pak. Misalnya ada atau enggaknya kerugian konsumen, siapa lagi yang beli, itu tanggung jawab Bapak gimana? Kerugian bisa jadi apa? Kalau dia mau kerugian dari sisi enaknya, terserah dia mau. Oh iya ya. Kerugian dari sisi materi diganti. Oh, kalau kerugian dari sisi materi diganti. Kita berjualan itu bukan hanya mencari untung saja, dan juga bikin orang enak. Oh, jadi mata-mata. tujuan Bapak juga itu
usaha kayak gini untuk tidak cari untung, melainkan enaknya bagi konsumen. Kita makan dan ini bagi orang. Karena harganya yang terjangkau. Yang terjangkau ya. Sekarang kan juga naikkan harga dari tahun-tahun biasa karena harga bahan bakunya yang juga melonjak. Oh ya, berarti harganya naik karena bahan bakunya juga naik. Walaupun turun berarti turun juga harganya. Oh ya. Itu aja. Kan saya kita jalannya sekarang apa? Selatan. Misalnya kayak gini mas, ada kerugian atau nggak ada pada konsumen yang habis membeli ini, bagaimana pertanggung jawabannya Anda terhadap kepada konsumen yang merasa dirugikan? Misalnya juga nggak dibeli, dia datang merasa dirugikan atau gimana gitu. Oh tapi kayak gini mas, bisa. Tapi kalau misalnya ganti kerugian material, kalau memang terbukti, mungkin pasti itu ya kita ganti. Palingan diganti sepatu yang baru paling. Oh diganti sepatu yang baru. Jadi kesimpulannya, jika ada konsumennya merasa dirugikan atau akibat dari barang yang dia jual sehingga konsumennya merasa dirugikan, maka pelaku ini bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Kali ini saya ingin menyampaikan dua respon dari pelaku usaha yang sudah saya wawancarai. Yang pertama yaitu Mbak Mawar. Jadi Mbak Mawar ini memiliki sebidang usaha kuliner online, yaitu menjual makanan Korea. Nah, namun selama beliau menjualkan dagangannya atau jual produknya, belum ada konsumen yang merasa dirugikan karena produknya. Namun dalam hal ini Mbak Mawar pernah ada suatu ketika beliau mengkonfirmasi ke konsumennya bahwa makanan yang digorengnya itu kurang matang, dan dia menyadari bahwa itu merupakan kesalahannya sendiri. Jadi dia ingin mengganti uang yang sudah dibayar oleh konsumennya tersebut. Namun dalam hal ini konsumen menolaknya karena dia ingin menggorengnya sendiri saja, ingin mematangkan makanannya itu sendiri. Jadi dapat dilihat bahwa Mbak Mawar memiliki sebuah pertanggungjawaban apabila konsumen merasa dirugikan karena produknya, dengan berupa mengembalikan dana atau uang yang sudah dibayar oleh konsumen. Ada Mbak Dewi Nur Febrianti. Jadi Mbak Dewi ini menggeluti bidang usaha kuliner secara offline, yaitu lebih tepatnya di Panjaitan, dengan menjual makanan, es boba ataupun cemilan-cemilan dalam hal ini. Lalu kemudian selama Mbak Dewi belum ada juga konsumen yang merasa dirugikan karena membeli produknya. Tapi dalam hal ini Mbak Dewi memiliki sebuah pertanggungjawaban apabila ada konsumen yang merasa dirugikan karena produknya. Contohnya saja jika ada kesalahan ketika konsumen memesan tapi Mbak Dewi membuat tidak sesuai apa yang dipesan oleh konsumen tersebut, maka Mbak Dewi akan mengganti produk tersebut karena memang itu seharusnya, karena dia merasa bahwa itu memang seharusnya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa dari dua pelaku usaha yang sudah saya wawancarai, mereka memiliki sebuah pertanggungjawaban, sehingga dalam hal ini mereka sebagai pelaku usaha sudah memenuhi kewajiban mereka sebagai pelaku usaha sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu beritikat baik, memberikan informasi yang benar, dan juga memberi kompensasi atau ganti rugi, dan juga memperlakukan atau melayani konsumen secara benar. Di sini saya akan membacakan dua respon dari pelaku usaha yang sudah saya lakukan wawancara sebelumnya. Yang pertama yaitu Pak Mulyansyah. Jenis usaha yang dilakukan yaitu rumah produksi kerupuk amplang yang beralamat di Jalan M. Said, Gang Kita, Blok H, nomor 101 Samarinda. Selama kurang lebih 6 tahun menjalankan usaha tersebut, Pak Mulyansyah belum pernah menerima keluhan dari konsumen. Namun dalam hal ini, seandainya ada keluhan dari konsumen, contohnya saja mungkin seperti kemasannya rusak atau kurang rapi yang sehingga mengakibatkan amplang tersebut kurang layak ataupun seperti melempem, Pak Mulyansyah selaku pelaku usaha memberikan tanggung jawab
berupa konsumen dapat mengembalikan ataupun mengganti aplang tersebut dengan yang baru. Baik, yang kedua yaitu toko online dengan nama usaha Arsio Grosir dengan jenis usaha yaitu menjual pakaian. Dapat lihat saat ada konsumen yang melakukan keluhan, maka pihak toko akan merespon keluhan tersebut dan memberikan solusi. Apabila konsumen tersebut menerima barang yang cacat ataupun hal lainnya, maka pihak toko akan memberikan penyelesaian, yaitu berupa konsumen dapat melakukan retur dan konsumen mendapatkan penggantian barang. Baik, berdasarkan pada hasil 2 wawancara tersebut, maka saya simpulkan bahwa kedua pelaku usaha tersebut sudah memenuhi kewajibannya selaku menjadi pelaku usaha, yaitu pada poin memberikan kompensasi atau ganti rugi atas barang yang mereka perdagangkan.